زدني علما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan sehat semuanya. Baik, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ilyasa. Kalau sebelumnya kita telah belajar tentang Nabi Ilyas. Setelah kita mempelajari tentang kisah Nabi Ilyas ini, maka kalian diharapkan memiliki sikap kerjasama sebagai implementasi dari pemahaman kisah Nabi Ilyasa ini. Bisa memiliki sifat-sifat teladan Nabi Ilyasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk kepada inti pembahasannya. Siapakah Nabi Ilyasa itu? Nabi Ilyasa adalah keponakan dari Nabi Ilyas alaihissalam. Ia pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas di gunung untuk menghindari bala tentara Raja Ba'laba. Setelah Nabi Ilyas meninggal dunia, Ilyasa menggantikan Nabi Ilyas alaihissalam dalam mengurusi kaumnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ilyasa sebagai nabi. Ilyasa adalah seorang utusan Allah kepada bangsa Bani Israel. Ilyasa merupakan keturunan keempat dari Nabi Yusuf alaihissalam. Saat Ilyasa masih muda, ia menderita sakit. Nabi Ilyas alaihissalam datang ke rumahnya dan menyembuhkan penyakitnya. Setelah sembuh, Ilyasa pun menjadi anak angkat Nabi Ilyas alaihissalam yang selalu mendampingi untuk menyeru ke jalan kebaikan. Ilyasa melanjutkan tugas kenabian setelah Nabi Ilyas meninggal. Nabi Ilyasa alaihissalam kemudian mendapati bahwa manusia pada waktu itu, kaum Bani Israel, begitu mudah kembali ke jalan kesesatan. Nah, itu terjadi tak lama setelah Nabi Ilyas alaihissalam wafat. Setelah Nabi Ilyas alaihissalam wafat, Bani Israel kembali ke kepercayaan yang dulu. Apa kepercayaannya? Yaitu menyembah berhala. Keadaan mereka sangat memprihatinkan. Kejahatan, kezaliman, dan kemaksiatan melanda negeri itu. Nabi Ilyas alaihissalam sebagai seorang nabi tak henti-hentinya menyeru mereka agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaikan angin lalu, seruan Nabi Ilyas alaihissalam tidak dihiraukan oleh kaumnya. Walaupun demikian, Nabi Ilyas alaihissalam tetap sabar, berusaha sampai mereka benar-benar kembali ke jalan Allah. Tak kenal siang, tak kenal malam, Nabi Ilyas alaihissalam selalu memperingatkan kaumnya.
Beberapa kali Nabi Ilyas alaihissalam memperlihatkan mukjizat untuk menunjukkan kekuasaan Allah, tapi mereka malah menyebutnya apa? Tukang sihir. Sama ketika mereka menyebut Nabi Ilyas alaihissalam pengacau. Ya, waktu itu Nabi Ilyas berdakwah. Sebelum Nabi Ilyas disebut pengacau. Setelah lama berdakwah, Nabi Ilyas alaihissalam dengan penuh kesabaran, akhirnya mereka mengikuti dan mentaati ajaran Nabi Ilyas alaihissalam. Dan pada akhirnya mereka, kaum Bani Israel, hidup makmur, rukun, tentram, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai beberapa tahun lamanya, wafatlah Nabi Ilyas alaihissalam. Kaumnya merasa sangat sedih atas meninggalnya Nabi Ilyas alaihissalam. Setelah beberapa tahun lama kelamaan, kaum Bani Israel menjadi ingkar. Mereka meninggalkan ajaran-ajaran Nabi Ilyas alaihissalam. Makin hari semakin durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kedurhakaan mereka itu, Allah pun mengambil kenikmatan dan kesenangan dari mereka. Nabi Ilyas alaihissalam tidak mudah putus asa dalam mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Berkat sifatnya yang pantang menyerah, akhirnya membuahkan hasil. Keteguhan Nabi Ilyas alaihissalam dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 86, yang artinya, dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di antara umat lain pada masanya. Itulah yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dan mengambil hikmah serta teladan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita tutup pelajaran pada hari ini dengan membaca doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.